Hai everybody. Selamat pagi semuanya. Good morning. For my students in kelas 7, untuk semua siswa dan siswinya Mrs. Tini di kelas 7. Hari ini kita pembelajaran bahasa Inggris. Setelah kemarin kita belajar pada hari Senin ya kalau nggak salah ya. Hari Senin kita sudah mempelajari mengenai waktu. Kemarin pembelajaran melalui modul kita bahas mengenai waktu, yang lebih spesifik itu mengenai jam. Jadi pembagian waktu sudah Mrs. Tini ajarkan ya, dengan American System dan British System. Wah, kalau Mrs. Tini boleh tebak, pasti kalian lebih suka cara American System ya, karena lebih mudah. Mrs. Tini ajarkan keduanya supaya kalian tahu. Jadi dalam penyebutan waktu itu kita bisa menggunakan dua cara, yaitu American System dan juga British System. Tapi Mrs. Tini sih lebih menganjurkan kalian menggunakan British System, karena itu yang lebih familiar digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Nanti kalau ada bule nyasar ke Luwu Timur, tepatnya ke Mangkutana, nanti nanya, misalnya bulenya ketemu sama Afik ya. Afik, what time is it? Afik akan menjawabkan, I'm sorry sir, pardon me, tolong dong Pak diulangi, what time is it? Afik bisa jawab, it is 7:30. Oke, kan keren tuh. Kita bisa membantu orang lain meskipun dia hanya nanya waktu gitu. Masya Allah, tabarakallah. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tadi kita udah review materi di pertemuan sebelumnya. Kita masuk materi hari ini. Our material is about days in a week. Days in a week. Hari-hari di dalam satu pekan. The second, yang kedua, indicator of this material. I will explain about indicator of this material. Jadi Mrs. Tini mau jelasin indikator pembelajaran hari ini. The third is the point. Jadi intinya nanti I will explain you. Mrs. Tini akan jelasin ya sama kalian semua. And the fourth or the last, yang keempat dan juga yang terakhir, is the conclusion. Kita akan ringkas materinya ya. Tentu saja di setiap pembelajaran itu pasti akan Mrs. Tini sertakan dengan tugas. Tujuannya untuk apa? Ini agar menjadi barometer gitu, alat ukur buat Mrs. Tini apakah materi yang Mrs. Tini ajarkan sudah dipahami atau belum, seperti itu. Karena ini masih berkaitan dengan waktu, ini sangat tepat beririsan dengan surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran. Masya Allah. Jadi kan waktu kan terus berputar. Jadi kalau kita hari Kamis nih kemarin kegiatan kita masih sama gitu, cuman buka Google Classroom, kerjakan tugas dari ustazah gitu, nggak ada penambahan kebaikan, itu kita termasuk dalam golongan orang yang merugi, karena amalan kemarin kita masih sama dengan amalan kita pada hari ini. Harusnya kalau kemarin misalnya kalian tilawahnya hanya 1 lembar gitu, terus hari ini diperbaiki setiap habis sholat wajib 1 lembar gitu ya. Jadi ada tingkatan kebaikan yang kita lakukan terus-menerus. Kalau hari ini bantu ayahnya hanya bantu lap-lapin motor gitu, mungkin besok bisa ditambah, hari ini sudah dilap motornya, besok ayah biar aku cuciin deh motornya. Masya Allah. Begitu juga yang akhwat, apalagi yang akhwat siswa
siswi-siswi yang akhwat itu harus lebih rajin hari ini, bantu ibunya untuk mencicipi makanan. Itu bukan membantu ya, mengurangi makanan gitu. Oke, lalu besok ditambah biar besok aku yang iris bawang ya gitu. Jadi ada peningkatan amalan kebaikan yang kita lakukan atau yang kita buat dalam satu hari tersebut. Oke, kita lanjut ya. Indicator of our matery. Jadi indikator dari pembelajaran hari ini, identifying days in a week and months of a year. The second, ask and respond information about days and month. Jadi Mrs. Tini akan menyampaikan sama kalian yang pertama mengenai hari-hari dalam sepekan dan juga nama-nama bulan dalam setahun. Yang berikutnya adalah kalian dapat menggunakan informasi terkait hari dan juga bulan ini untuk membuat kalimat pertanyaan, dan juga kalian mampu merespon pertanyaan mengenai hari dan juga bulan tersebut. Oke, kita masuk ya. Oke, kita masuk days in a week. Jadi kalau hari-hari Mrs. Tini mau ini dulu ya, kasih pengetahuan lain. Kalau dalam Islam itu hari pertama itu dimulai dengan hari Jumat. Tapi kalau dalam penanggalan tahun Masehi itu hari-harinya dimulai dari hari Ahad atau hari Minggu ya, seperti itu. Jadi karena ini pembelajaran bahasa Inggrisnya berkaitan dengan kalender Masehi, jadi Mrs. Tini masukannya hari pertama itu hari Sunday ya, hari Minggu. Oke. Kalian silahkan ulangi apa yang Mrs. Tini ucapkan. Oke. Follow me up ya, ikuti Mrs. Tini. Kita mulai dari yang pertama, Sunday. Oke, sekali lagi, repeat once again, Sunday. Oke, good. The second, Monday. Once again, sekali lagi, Monday. Oke, the third, Tuesday. Oke, repeat once again, sekali lagi, Tuesday. Oke, good. Oke, hari berikutnya hari Rabu, Wednesday. Wednesday. Oke, good. Hari Kamis, Thursday. Thursday. Oke, hari Jumat, Friday. Friday. Oke, the last yang terakhir hari Sabtu, Saturday. Saturday. Oke, kita ulangi ya. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Oke, untuk perbedaan pengucapan antara hari Selasa dan hari Kamis. Silahkan kalian lihat pada hari Selasa. Itu tulisannya Tuesday, dibacanya Tuesday. Sementara untuk hari Kamis dia pakai jadi Thursday. Oke, jadi sangat berbeda ya. Jangan diucapkan sama, itu jauh sekali berbeda antara Tuesday dan juga Thursday. Oke, the next. Oke, bagaimana sih cara penggunaan hari-hari tersebut dalam sebuah kalimat untuk meminta informasi? Misalnya ketika hari ini kan hari Jumat, kita mau bikin kalimat hari apa sih ini gitu, maka in English is what day is today. Oke, sekali lagi, what day is today? Oke, kita akan merespon pertanyaan tersebut dengan jawaban today is Friday. Today is Friday. Oke, jadi ketika membuat kalimat pertanyaan itu harus jelas intonasinya atau di poin mana kita menekannya. What day is today? What day is today? What day is today? What day is today? Oke, today is Friday. Today is Friday. Today is Friday. Jadi ketika melafalkan tidak boleh datar. Today is Friday. Today is Friday. Oke. Contoh pertanyaan lainnya. What day is today? Today is Tuesday. Misalnya hari ini hari Selasa, kita akan jawab today is Tuesday. Oke. Kalau bertanya hari tapi harinya sudah lewat, maka yang sebelumnya kita gunakan to be is, what day is today. Kalau pertanyaannya untuk hari yang telah lewat, kita gunakan to be was. Maka hari apa sih kemarin gitu misalnya. Kita akan mengatakan what day was yesterday. What day was yesterday? What day was yesterday? Yesterday was Thursday. Kemarin tuh hari Kamis. Yesterday was Thursday. Yesterday was Thursday. Oke, contoh lainnya. What day was yesterday? What day was yesterday? Yesterday was Sunday. Yesterday was Sunday. Oke.
Jadi kalau orang Australia itu ya, Mrs. ini mau berbagi sedikit. Kalau orang Australia dia pakainya die. Jadi Sunday, Monday gitu. Kalau orang UK, Inggris itu dia pakainya day. Oke, itu perbedaannya. Nanti kalau kalian dengar mungkin ada bule ngucapinnya today is Monday. Oke, itu biasanya bule-bulenya dari Australia. Oke, bagaimana untuk meminta informasi kalau harinya belum dilewati? Misalnya hari apa sih besok? Maka we will say, kita akan mengucapkan what day will tomorrow be? What day will tomorrow be? Kita menggunakan will be karena ini belum terjadi. Maka jawabannya tomorrow will be Saturday. Tomorrow will be Saturday. The next, contoh yang berikutnya, what day will tomorrow be? What day will tomorrow be? Tomorrow will be Monday. Tomorrow will be Monday. Oke, yang harus diperhatikan, jadi bahasa Inggris itu mudah, nggak pakai bahasa Inggris itu mudah gitu. English is easy gitu kan. Jadi ketika ada orang bertanya, kita itu harus menjawab sesuai dengan konteks apa yang ditanyakan. Nah, untuk pemula gitu, bahasa Inggris pemula seperti pada tingkat SMP itu harus dibiasakan untuk mengulang apa yang ditanyakan. Jadi kalau ditanyain what day will tomorrow be, jawabannya itu biar lidahnya lancar gitu kan. Kita harus Mrs. Tini anjurkan kalian untuk mengulang apa yang ditanyakan. Jadi jawabannya bukan hanya Monday gitu. Jadi jawabannya pakai tomorrow will be Monday. Tomorrow will be Monday. Dengan cara seperti itu kita akan melatih bahasa Inggris kita. Oke, selesai pembelajaran hari-hari, kita masuk ke bulan-bulan dalam 1 tahun. Oke, mungkin kalian sudah tahu ya nama-nama bulan dalam 1 tahun. Mrs. Tini hanya mau explain how to say, menjelaskan sama kalian bagaimana cara pengucapannya. Oke, yang pertama January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Oke, itu yang hanya mau Mrs. Tini repeat adalah pengucapannya. Oke, repeat once again ya. Mrs. Tini ulangi sekali lagi. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Oke, thank you. Oke, bagaimana untuk menanyain bulan, Miss? Oke, ini sudah Mrs. Tini siapkan beberapa contohnya. Menanya, Miss, sekarang bulan apa sih? Maka kita akan mengatakan, what is this month? What is this month? This month is October. What is this month? This month is October. Oke? Oke, kalau mau nanyain lagi bulan apa sih sebelum bulan Oktober, maka kita akan mengucapkan, we will say, what is the month before October? What is the month before October? The month before October is September. The month before October is September. Oke, kalian boleh ikutin ya. Ketika Mrs. Tini mengucapkan contoh-contohnya, silahkan diikuti. What is your favorite month? Apa bulan kesukaanmu? What is your favorite month? Oh, my favorite month is July. Really? Why do you like July? Kenapa kamu suka bulan Juli? Kita bisa menjawab, because every July I visit my grandmother in Tangerang. Because every July I visit my grandmother in Tangerang. Oke, tahu nggak Tangerang? Tangerang itu nama salah satu kota yang ada di Banten ya. Aduh, Mrs. Tini jadi kangen Tangerang. Oke, lupakan. Oke, kita review ya. Jadi days in a week. How many days? Ada berapa hari dalam seminggu? Ada 9. Salah. Ada 7. Iya, 7 ya. Oke, the next month of the year. Ada berapa bulan dalam setahun? Apa? Oke, 12. Good job. Oke, ini tugasnya untuk hari ini ya. I have 3 questions for you. Hanya ada 3 pertanyaan yang Mrs. Tini berikan. The first number yang pertama, how many days are there in October? How many days are there in October? Please look at your calendar at home. Silahkan dilihat ya kalendernya di rumah. The second, on what day you were born? On what day you were born? Jadi pada hari apa sih kamu dilahirkan? Oke, I just want to know. Miss ini hanya mau tahu saja ya. Miss ini kepo ya. Oke, the third.
Yang ketiga, what is your favorite day and why? Aduh, Mrs. ini lupa menanyakan ini pakai question mark, pakai tanda tanya. I'm sorry ya. Jadi nomor 3, what is your favorite day? Lalu dijelaskan, apa sih hari kesukaan? Hari kesukaan kalian tuh hari apa? Di sini nanya lagi, why? Kenapa? Give me a reason. Berikan alasannya. Biasanya kan kalau suka akan sesuatu pasti punya alasan. Oke, cara mengerjakannya. Misalkan kerjakan di buku tulis. Jangan lupa the first, yang pertama tulis dulu nama lengkapnya. Jadi tulis dulu nama lengkapnya ya, dibiasakan untuk menulis dulu nama lengkapnya. And habis itu baru dikirim. You can send it. Bisa kirim melalui Google Classroom, WhatsApp, or Messenger. Boleh dengan 3 cara itu. Karena Mrs. ini ngasih 3 pilihan karena biasanya kalau Google Classroom itu sinyalnya kan harus stabil. Sementara kalau Messenger atau WhatsApp itu tetap bisa ngirim walaupun sinyalnya sedang tidak stabil ya. Oke, good luck for you. Selamat berjuang ya untuk kalian. Di pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Mrs. Tini punya kata-kata yang Mrs. Tini suka nih dari Terelia. Terelia Mrs. Tini suka banget sama buku-bukunya beliau gitu. Oke, ingat ya, bagaimanapun keadaan kita mau sedih kek, mau bahagia, waktu tidak akan pernah berhenti menunggu, waktu tetap berjalan. Jadi walaupun kita lagi sedih, ketika kita punya kewajiban, terus jalanin aja kewajibannya, karena kita sedih, waktu nggak akan berhenti juga, jadi terus dijalani ya, apalagi kalau itu sudah menyangkut mengenai kewajiban. Jadi kapan kewajiban itu tidak kita jalankan, pasti akan berefek pada agenda-agenda lain yang tersendat gitu. Masya Allah, ini juga nasihat sekali untuk diri Mrs. Tini pribadi ya. Oke, Miss Tini doakan kepada siswa-siswi kelas 7 SMP Albina agar kalian dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau kata orang luar negeri, time is money gitu kan, waktu adalah uang. But for us, tapi untuk kita nih sebagai orang Muslim, waktu itu adalah pedang. Apa maknanya? Jadi ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, maka kemungkinan besar kita akan tertusuk oleh pedang itu. Ya, oke, thank you for today. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.